Sekarang kita pindah ke pengelolaan keuangan. Silakan ditulis di bukunya, cari aja halaman yang kosong. Oh iya, saya lupa, ada sticky notes. Ya, sticky notes ini, Mbak Luki, Mbak Vina akan membagikan sticky notes ini. Silakan tuliskan jenis-jenis pengeluaran ibu bapak, baik itu pengeluaran harian, bulanan, mingguan, atau tahunan. Satu sticky note, satu pengeluaran. Contoh, beli beras, beli skincare, bayar listrik. Jadi kalau butuh sticky notes yang banyak, minta aja, masih ada. Pribadi maupun bank sampah, atau kalau punya usaha silakan. Jadi semua pengeluaran. Bukan nilainya, jenisnya aja. Clear? Atau ada pertanyaan? Kalau butuh sticky notes yang banyak, angkat tangan minta. Waktunya cuma 1 menit. Silakan ditulis. Apapun pengeluarannya, satu sticky note satu, jadi tulislah gede-gede. Satu sticky note satu kalimat atau satu kata. Misalnya beli beras satu, terus nanti beli galon satu lagi. Jadi kita akan pakai lebih banyak sticky notes. Oke, kalau mau nambah tulis 1 menit. Waktunya sisa 45 detik lagi. Mau itu pengeluaran pribadi maupun pengeluaran kalau misalnya ada usaha ataupun pengeluaran di bank sampah atau semua pengeluaran lah yang kita keluarin. Waktunya 10 detik lagi. Oke, selesai, berhenti. Sudah. Oke, udah selesai, angkat, berhenti. Oke. Ibu bapak sekalian, kalau bikin pengeluaran pasti banyak tuh, 1 menit gak cukup. Tapi kalau ngomongin pendapatan, 1 ya. Dari mana Mbak Septi? Gaji. Ada lagi yang lain yang lebih dari 1? Ada usaha. Itu dapat pendapatan Pak. Enggak. Nah, tidak mendengarkan aktif. Ada yang lebih dari 2 sumber pendapatannya? Ada apa Pak? Misalnya gaji, bank sampah, penjuru. Oke. Betul. Jadi kalau ngomongin pendapatan itu yang harusnya dinaikin. Oke, ada yang mau sharing nggak pengeluarannya apa aja? Betul, Mbak Mala dulu. Sebutin, ayo kita dengerin. Ini ruang aman, apa aja boleh di-share. Oke, terima kasih. Di sini saya mau sharing apa aja sih pengeluaran saya. Mungkin ada pengeluaran, di sini mungkin pengeluaran selama sebulan ya. Yang pertama, saya di sini kan perantau. Jadi pertama saya bayar kos atau bayar tempat tinggal lah gitu. Terus abis itu saya juga punya anak, bayar sekolah anak, bayar ngaji anak, pokoknya itu pengeluaran untuk anak. Terus abis itu kalau ke kantor kan pakai kendaraan, jadi saya pengeluaran saya beli bensin kayak gitu. Terus selain itu yang namanya cewek-cewek, cibi-cibi zaman sekarang kan butuh skincare ya, jadi beli kosmetik gitu. Terus selain itu belanja bulanan, selain itu bayar arisan sama bayar cicilan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda yang belum disebutin sama Mbak Mala, Mas Arial. Wah, mantap nih. Cuma menambahkan aja sih. Oke. Mungkin banyak samanya, tapi kalau yang kita belum, yang cowok, betul. Yang belum kita yang sama. cowok berarti kita ada nongkrong. Oke. Kadang-kadang Betul, kan betul, nongkrong. Terus jajan anak udah tadi. Apa yang belum?
Bagi yang perokok, beli rokok. Beli rokok. Udah, itu aja sih. Oke. Selebihnya sama. Makasih Mas Arial. Ada lagi yang berbeda dari dua itu? Pak Dewan. Nggih, mungkin kalau di Bali tambahannya biaya upacara. Ini Oke. banyak. Nyama beraya ini istilahnya untuk ada kematian kita kena iuran segala macam sosial. Satu lagi mungkin cowok-cowoknya biaya kenakalan ini yang belum masuk mungkin. Kayak yang lain wifi, saya dah biasa dah. Utamanya saya tuh begitu gaji masuk langsung dipotong BPD. Ini yang pusing, potongnya hampir Cicilan 80%. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Dewan. Ada yang berbeda? Mas Teguh, satu dulu. Ya mungkin tahunannya yang harus diperhatikan juga ya, bayar pajak mobil dan bermotor ya. Itu Pajak dia tambah. kendaraan ya Pak ya? Pak Warte. Ini yang berbeda, ini kita yang memang kita alami, selain tadi itu sangat setuju sekali saya, itu biaya untuk bercocok tanam atau Oke. bertani, itu paling banyak kita kalau daerah saya Batu Riti. Terima kasih. Oke. Pak Dion. Karena hobinya saya ada nambah dikit pakan lele sama pakan ayam. Oke. Nah ditambah sama Netflix. Oke, siap, mantap. Ada lagi yang berbeda yang belum disebutin? Hampir semua sama. Apa? ART ya? Investasi. Mantap. Ada yang pengeluaran ini enggak? Usaha. Biaya pijit. Oke. Iya, saya juga sama. Saya tiap bulan juga ada biaya pijit ternyata. Ada yang berbeda? Udah lengkap semua. Ibu bapak sekalian silakan tempel. Kalau itu masuk ke pengeluaran pribadi, sebelah pribadi. Kalau itu masuknya adalah pengeluaran usaha atau yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnisnya, silakan di bisnis. Atau pengeluaran yang dipakai dua-duanya, pakai uang itu untuk kebutuhan dua-duanya, silakan di yang warna hijau. Silakan ditempel ke depan sticky notes-nya. Boleh sama-sama aja Pak, langsung aja bareng-bareng biar cepat. Oh, nanti berkelompok. Berpartner. Berarti sama Mas Rafli nanti. Oke. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya mau contoh ambil yang kalau yang pribadi sama usaha enak lah ya, udah dipisah ini bagus. Pertanyaannya adalah kalau yang di tengah-tengah, BBM motor. Ini lebih sering terjadi di bank sampah Ibu Bapak sekalian. Jadi ngambil sampah itu pakai uang pribadi biasanya. Tadinya diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi, tapi sekali-sekali dipakai untuk ngangkut sampah. Jadi di tengah-tengah. Ini nggak jadi masalah kalau dikit jumlahnya. Kalau cuma 15.000 sehari masih oke. Tapi kalau 500.000 sehari mulai jadi masalah. Padahal ini untuk kebutuhan di bank sampah, tapi yang dikeluarin pakai kantong pribadi. Harusnya ini di pengeluarannya usaha. Jadi usahanya sendiri yang membayarkan BBM itu. Kalau misalnya dipakai dua-duanya harus dibagi. Misalnya berapa buat ngangkut sampah, berapa untuk ngangkut keluarga pribadi, misalnya seperti itu. Nah ini sering terjadi kalau BBM. Listrik juga sama. Kalau misalnya gudangnya nempel nih ke rumah, ya dibayarin pakai uang pribadi. Atau sebaliknya. Kadang-kadang listrik rumah pakai uang bank sampah. Nah itu yang bikin ribut tuh nanti di pengurus. Ini rumah kok dipakai uang bank sampah untuk bayar listrik kayak gitu. Ada contoh juga nih misalnya kayak ke kesehatan. Bekerja di bank sampah, sakit segala macam, tapi bayar pakai uang pribadi. Ada nggak kayak gitu? Kecelakaan kerja misalnya, harus ke rumah sakit.
Kalau ada BPJS, nah itulah pentingnya pengeluaran untuk BPJS. Jadi pribadi nggak akan menanggung resiko itu. Itu Ibu Bapak sekalian. Jadi proses ini penting untuk memisahkan dulu. Untuk tahu dulu mana pengeluaran pribadi, mana pengeluaran usaha. Kalau Ibu Bapak misalnya sebagai pegawai di kantoran atau mungkin di swasta, pegawai negeri sipil misalnya, itu kan satu aja ya pengeluarannya untuk pribadi. Tapi kalau yang punya usaha tuh sering tercampur-campur. Pengepul juga banyak. Kita dari 20 pengepul yang udah kita latih gitu, semuanya dicampur. Bahkan makannya diambil dari situ juga. Jadi nggak heran mereka bingung, kok duit saya nggak ada ya? Kayak gitu. Sekarang Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk ke dalam pencatatan keuangan. Jadi setelah pengelolaan keuangan itu dipisah, kita masuk ke pencatatan keuangan. Jadi tahu doang tuh nggak cukup, perlu dicatat. Saya mau tanya, di sini ada yang catat nggak pengeluarannya setiap bulan? Angkat tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih banyak yang belum. Boleh sharing, kenapa mencatat? Ada yang mau sharing, kenapa melakukan pencatatan? Oh, Mas Rafli coba. Izin Pak. Jadi alasan kenapa saya mencatat itu bermula dari saya yang heran. Kadang uang saya kok hilang gitu. Maksudnya kayak nggak terasa segini banyak gitu yang sudah habis gitu kan. Nah semenjak itu mulailah saya mencoba untuk mulai merinci apa aja pengeluaran. Pengeluaran saya kelompokkan, saya catat di spreadsheet. Jadi dari HP saya bisa, dari mana saya bisa, dan itu pencatatannya otomatis. Langsung saya bisa merekap pemasukan, pengeluaran segala macam tahunan, bulanan tuh langsung otomatis ada template-nya saya buat sendirian. Jadi saya merasa setelah dapat itu saya tahu kayak, oh bulan ini tabungan saya bisa saya masukkan segini gitu. Jadi naik turunnya tuh saya kelihatan. Jadi semakin pengeluaran ini semakin menurun, itu semakin semangat saya jadinya kayak gitu. Itu salah satu motivasi saya untuk coba untuk terus dicatat. Oke, ada yang mau sharing lagi, satu lagi? Ada yang mau sharing lagi tuh sama? Sama. Oke, Pak Rista coba. Kalau saya kan di rumah tangga income-nya dari 2, dari suami dan saya. Otomatis pengeluaran untuk kebutuhan di rumah kita berlima. Itu saya catat sebagai ibu rumah tangga juga lah, istilah bendahara di rumah kan seorang ibu, jadi semua pengeluaran dicatat. Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya ke suami. Jadi kan kita tahu secara transparan, oh bulan ini kita menghabiskan segini, kita punya tabungan segini. Tuh, laporan pertanggungjawaban sih intinya. Siap, terima kasih Mbak Rista. Ibu Bapak sekalian, sekarang kita akan melakukan praktek pencatatan keuangan. Silakan berpasang-pasangan, udah ada pasangannya. Instruksinya adalah Ibu Bapak sekalian tuh punya studi kasus. Ibu Bapak adalah sebagai pengepul di situ. Bayangin Bapak sebagai pengepul yang ada transaksinya sebegitu cepat. Harusnya tuh lebih banyak lagi. Tadi kita ngambil aja sebagian contohnya. Jadi dalam waktu 5 menit kayak kurang ya? Kurang. 10 menit silakan dipindahkan studi kasus itu dalam catatan keuangannya. Ya. Depan belakangnya itu 2 halaman Ibu Bapak sekalian. Depan belakang. Silakan dalam 10 menit. Sudah? Oke, nanti dilanjutkan. Sisa yang satu lagi. Oke, sekarang kembali ke saya mau tanya. Ada yang rugi hitung-hitungannya? Minus? Oke, di belakang masih ada. Oke, Pak Warta, Mas Anger, udah? Lagi 2, ayo. 20 detik. Oke,
Ya udah, nggak apa-apa sambil jalan. Saya mau tanya di sini, boleh sharing nggak? Ada yang untungnya berapa? 780. Ada yang 780? 780. Ntar, ini nggak ada salah benar nih, ntar dulu. Yang jelas tuh ada benar banget. 780 yang mana? Oke, bareng. 930. Tar, 930. 930. 930 cuma satu. Ada lagi yang lain? 630. Ya, awalnya 5.630. Ah. Tapi dipotong 5 juta dari peminjaman jadi 630. 630. Oke, yang lain? 580. 150. Apa yang terjadi? Soalnya sama. Rp1.580.000. Oke. Jawabannya sama harusnya. Soalnya sama. Betul. Oke, nah mari kita bahas. Jadi jawabannya macam-macam kan, soalnya sama loh. Ada deh, saya ada jawabannya. nanti merasa, saya mau tanya di sini, yang mana yang membingungkan? Satu-satu, yang mana yang membingungkan? Angkat tangan, Mas Aga apa Mas? Simpanan usaha. Teman-teman mau tanya? Pak udah Pak, sabar. Oke. Simpanan usaha masuknya uang masuk apa uang keluar? Oke, yang bilang itu uang masuk siapa? Oke, yang keluar kenapa uang masuk? Simpanan usaha. Silakan Pak Wita. Ya. Ini mungkin gagal saya cara berpikir ya, tapi ilmu baru yang saya... kita dengar Ibu Bapak sekalian, ayo. Ya. Saya tadi diskusi sama Bang Dion Sinaga dan Ketut Witama Ular Sawah. Dalam hal ini ilmu baru yang saya dapatkan, tapi saya menganalisa dengan logika cara kami berpikir berdua. Karena kami itu meminjam uang, otomatis itu adalah uang masuk. Setelah dari luar saya masukkan dulu di situ. Seperti itu aja sih sebenarnya Pak Fikri. Oke, siap. Makasih Pak Wita. Yang jawab uang keluar, Mas Kevin. Karena simpanan usaha itu berarti kan kita nabung gitu ya. Ada simpanan usaha kita. Jadi itu sebagai uang keluar di luar dari uang yang bisa kita alokasikan untuk beli atau untuk mengutangi gitu. Oke, ada yang berbeda? Ini satu tim sama toh? Sama. Sama. Oke, kita balik lagi. Kalau dia menyimpan uang, artinya uang keluar. Ayo mulai bingung nih. Kalimatnya apa? Simpanan hasil usaha. Dia mau menyimpan uang, uangnya masuk apa keluar? Oke. Simpanan, kalau ibu bapak mau investasi atau nabung, uangnya masuk apa keluar? Oke. Simpanan di luar. Oke, balik lagi ibu bapak. Ini balik lagi ini mungkin karena saya sengaja tulis agak rancu di situ. Tapi intinya konteksnya gimana? Kalau menyimpan uang, kan kita mengeluarkan uang ya. Jadi itu jadinya uang keluar. Kalau dapat sisa hasil usaha, baru jadinya uang masuk. Tapi
Jadi sisa hasil usaha masuk ke dalam ya. Jadi keluar. Yes, yap. Kalau uangnya keluar, digunakan buat yang lain, disimpan, ditabung, ya uang keluar. Oke, itu satu yang bikin, ya tapi nilai 5 juta harusnya sih cuman ini yang berbeda banget kan angkanya. Benar? Oh, persepsinya tadi ya? Oke. Oke. Siap, siap. Oke, siap. Betul berarti Mbak Wita ya? Betul banget, oke. Oke, siap. Nanya lagi, apalagi yang ragu? Mas Andi, silakan Mas. Ini mungkin ada yang pencampuran untuk membayar hutang pribadi dimasukkan untuk usaha. Oke. Gimana Ibu Bapak sekalian? Ada uang pribadi yang dikeluarkan untuk apa Mas Andi? Untuk usaha. Pembayaran hutang, utang usaha itu. Kalau hutang masuknya kemana? Pengeluaran. Kalau piutang, betul. 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 Memberikan hutang itu masuknya kemana? Yes, itu clear. Kan uang kita keluar, ya walaupun di orang tapi kan keluar. Gitu. Ya. Ada yang di sini merasa itu pengeluaran pribadi? Ya, jadi semua yang ada di cash ini tuh semua pengeluaran usaha. Jadi dihitung aja ke dalam itu. Kalau misalnya itu dimasukin ke dalam angka-angka tadi harusnya jadi berapa itu? Tapi masih 1 juta ya? Tadi berapa? Oh, itu 150.000 ya? Betul. Ini mulai mendekati ini ya, angka hasil akhirnya. Ini 2 juta. Untung 2780 ya, saldo akhirnya ya. Satu-satu. Ya. Jadinya 280. Oke. Ada lagi nggak yang rancu tadi? Kita tanya dulu, yang rancu-rancu biar kita clearkan. Yang rancu itu di sini ada alokasi pemeliharaan mesin dan alokasi pemeliharaan truk, itu ada jumlahnya. Terus di bawah itu ada layanan rutin dan penggantian suku cadang sebesar bla 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 menggunakan alokasi yang sudah uang yang sudah dialokasikan sebelumnya. Itu sangat rancu sekali sih. Oke. Dia punya 2 truk misalnya. Ya, misalnya 2 truk karena 2 kali kredit kan? Betul. Apakah jadi rancu? Enggak. Jadi kalau dicatat, semua catatan itu uang masuk keluar, nanti kita ketahuan kok. Kan ada 2 kali truk ya, 2 kali pajak ya. 2 kali truk, 2 kali ini. 2 kali pembayaran. Artinya dia punya 2 kendaraan bisa aja. Atau 3 kendaraan karena ini masih 1 bulan. Betul. Oke, silakan Mas Andi. Mau tanya aja sih, biasanya kan kalau di catatan keuangan tuh ada pos-posnya ya. Ya. Tapi kalau ini semuanya dicampur jadi kayak cash flow gitu ya. Ya, betul. Ini tuh dicampur Mas Andi. Jadi studi kasus di sini dicampur dulu. Inilah realita yang dihadapi oleh pengepul. Ini studi kasus di pengepul nih. Gitu. Jadi mereka masih campurkan di situ. Bahkan kayak dia, tapi bagusnya adalah udah mengeluarkan gaji. Gaji pribadi. Oke, jawaban saya sama dengan yang 580. Betul. Balik lagi 580? 580.
Jadi secara ini bukan soal benar salahnya, mungkin ini soal persepsi. Ibu bapak sekalian bisa benar, karena persepsinya beda di situ. Tapi kalau mencatat keuangan, halo, oke. Jadi kalau mencatat keuangan tuh penting tahu juga apa itu keterangannya. Ini bukan pengeluaran ibu bapak sekalian. Karena pengeluaran orang lain yang harus dihitung. Tapi ibu bapak sekalian kalau mencatat pasti jadi tahu. Ini bisa, mana ya? Bilang. Di belakang, itu bisa dituliskan di catatan keuangan pribadi. Kalau kita tanya bareng-bareng di sini, udah untung apa rugi dalam sebulan itu? Harusnya sama dengan lah ya. Kalau enggak pasti kredit atau pinjam. Gitu. Nah, ini penting untuk melakukan pencatatan keuangan ibu bapak sekalian. Jadi ada basisnya bilang untung, ada basisnya bilang rugi. Kalau lebih dalam lagi kita nanti gimana caranya mengurangi pengeluaran. Nah, pelatihan itu di tingkat lanjut kita ajarkan. Gitu. Karena bank sampah itu belum melakukan seperti ini. Kalaupun ada, mereka masih mencampur-campurkan itu. Jadi nggak ketahuan nih, banyak tuh bank sampah yang bilang udah untung, tapi nggak ngeluarin gaji, listrik, ataupun kalau menggaji nggak dimasukin ke pengeluaran pakai uang pribadi. Tapi setelah mereka melakukan semua pengeluaran, baik itu pribadi atau bank sampah, terus dimasukin ke dalam hitung-hitungan, nanti jadi ketahuan. Jadi ada basisnya untuk bilang ini untung, ini rugi. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Apa barang milik negara gitu kan? Artinya ada aset. Hmm. Aset itu nilai kan di-compare kepada uang, harusnya itu jadi aset nominal modal. Nah, saya mau nanya, apakah nanti ada pembelajaran yang seperti itu atau untuk sekarang kita cukup berhenti? Tapi pertanyaan kalau memang berhenti, itu nanti kontekstualnya di dalam buku besar, haruskah dimasukkan atau memang untuk ke depan investasi? Oh ya, saya punya aset yang senilai ini, oh saya berarti punya modal yang senilai ini. Itu pertanyaan. Ya, di pelatihan ini nggak ada, di BIBES tuh nggak ada pelatihan ini. Nanti di pelatihan tingkat lanjut. Karena yang kita ajarkan tuh bank sampahnya harus tahu basicnya dulu. Kalau di tingkat lanjut, kita belajar yang namanya depresiasi aset tadi. Jadi misalnya sekarang punya kendaraan, 5 tahun lagi itu kan pasti menurun harganya, depresiasi. Nah itu diajarkan perhitungannya. Di BIBES-nya enggak cukup waktunya, Bang Dion. Ya, silakan, Mbak Ublan. Mungkin ini belum disampaikan atau gimana ya? Saya cuma nanya kan harga per item dalam produk itu ada fluktuasi harga. Bagaimana bank sampah menentukan harganya itu agar aman? Karena biasanya bank sampah skala rumah tangga itu kan nggak mungkin sekali, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali kan nggak mungkin langsung terkumpul misalnya kerasan 200 kilo gitu. Pengalaman kita kan pengepul tuh mau ngambil kalau paling nggak kuantitinya mix itu Betul. satu pickup gitu. Strategi penentuan harganya gimana? Oke. Untuk per item itu supaya kita aman, tapi juga kita nggak rugi kena fluktuasi gitu. Oke. Ibu Bapak ada yang mau sharing? Oke, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Disinilah pentingnya kita ada komunitas. Kemudian ada peran masing-masing sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KLHK antara bank sampah unit, kemudian bank sampah sektoral dan bank sampah induk. Di tempat kami, untuk yang membackup harga di tingkat unit itu biar tetap standar adalah tanggung jawabnya bank sampah induk. Seperti itu, terima kasih. Oke. Inilah pentingnya gudang sebetulnya, memang itu satu. Yang kedua ya punya alternatif bayar. Tapi memang inilah kendala di bank sampah unit sebetulnya. Dia nggak bisa jual dalam skala besar karena jumlah suppliernya tuh terbatas. Kalau jual sekarang harganya murah,
gitu. Nah makanya kita pengen banget mendorong, makanya kita perlu banget mendorong satu, kolaborasi memang antar BSU. Yang kedua ya nambahin supplier biar secara kuantiti bisa menuhin itu gitu. Jadi modelnya memang harus didorong ke arah model kayak pengepul, transaksinya harian. Kalau bank sampah kan bulanan, bahkan 3 bulanan gitu. Itulah yang kita dorong. Makanya lewat pendekatan bisnis sosial ini tuh biar mereka bisa melihat ini. Mereka yang memutuskan itu gitu. Oh ya kalau lama, tadi ada fluktuasi harga. Saya berisiko banget nih. Tapi kalau cepat, jumlahnya sedikit, saya dihajar juga sama pengepul harganya rendah gitu. Boleh sharing Mbak Luki. Mbak Luki ini di Bank Sampah BPK. Oke, terima kasih. Strategi, Mbak? Nah, kadang-kadang Bank Sampah unit itu kan berkegiatan sebulan sekali, Mbak. Nah, sebaiknya sebelum melakukan kegiatan, tanya dulu, cari informasi ke pengepul. Harganya berapa, semua item yang biasa dikumpulkan Bank Sampah, itemnya apa aja, tanyakan dulu ke pengepul selengkap mungkin. Bisa bandingkan juga dengan pengepul lain, nanti dari situ kita bisa memutuskan mana pengepul yang akan kita ambil. Nah baru kita menentukan harga ke nasabah. Menjawab Mbak? Oke. Ya. Nah, langsung Bu. Nah caranya gitu Mbak, jadi sebelum melakukan, biasanya kegiatan Bank Sampah tuh 1 hari 2 hari sebelum kegiatan kan mereka sharing nih, pengumuman, Bu kita akan Bank Sampah nih buka. Nah sebelum mengumumkan itu sebaiknya pengurus tuh cari informasi dulu. Pengepul ini harga berapa, pengepul ini, semua item yang bisa dikumpulkan cari informasi dulu, dari situ pengurus menentukan harga untuk nasabah. Itu Mas Fikri. Terima kasih Mbak Luki, mudah-mudahan menjawab. Mari kita istirahat makan siang.